Ada satu kata dalam bahasa Jepang yang gue suka banget karena buat gue maknanya tuh dalam banget. Lo yang pernah nonton film-film anime Jepang mungkin pernah dengar kata-kata seperti ini. Natsukashi ne. Natsukashi. Natsukashi ini gampangnya ya artinya kenangan atau nostalgia. Tapi buat gue lebih dalam lagi, lebih dari sekedar itu. Ini ada hubungan dengan sesuatu kenangan yang sering kita kangenin, susah dilupain, dan ketika perasaan itu muncul kita bisa ingat kembali dengan baik, dengan detail, dan kita bisa cerita lagi lengkap dengan penuh penghayatan. Ya kurang lebih kayak, wah iya gue inget banget tuh. Kurang lebih kayak gitulah gitu ya. Nah, kali ini gue akan ngobrol dengan seorang podcaster yang memanfaatkan unsur kenangan, unsur nostalgia itu untuk podcastnya yang bertemakan film dan kenangan. Gue Rane Hafid dan inilah Suarane Podcast. Hey, apa kabar? Assalamualaikum. Gue mau cerita dikit dulu ya sebelum kita mulai. Jadi beberapa waktu lalu itu ada seorang teman podcaster yang kontak gue dan bilang, "Bang, ketemuan ya bang, gue mau ke Bangkok," katanya. Terus dia bilang, "Sekalian gue mau rekaman podcast bang." Wah asik nih, gue paling demen dah kalau ada teman-teman podcaster yang datang ke Bangkok terus ngajak rekaman gitu ya. Terus dia minta gue milih salah satu film favorit gue untuk diceritain di podcast dia. Wah ini lagi film. Langsung di otak gue tuh langsung muncul macam-macam film lah. Oh mau Dances with Wolves-nya Kevin Costner tuh keren banget, atau Pretty Woman-nya Julia Roberts. Iya, gue dulu nonton Pretty Woman sampai 5 kali dalam sebulan. Apa? Duit gue. Enggak deng, waktu itu gue masih duit emak gue sih. Gue masih kuliah soalnya waktu Pretty Woman keluar. Anyway, bukan itu. Tuh kan, jadi ngelantur. Oh ya, pokoknya intinya ketika gue lagi mikirin film apa yang gue mau ceritain gitu ya, terus ada satu film yang langsung nyangkut di kepala, yaitu Contact. Contact ini yang bintangin Jodie Foster gitu ya, sutradaranya Robert Zemeckis. Dan ini film yang gue suka banget, saking sukanya ini udah jadi kayak ritual buat gue untuk nonton film ini ketika gue tiba-tiba kangen. Bahkan mungkin kayaknya setiap tahun deh gue tonton film ini dan gue baca novelnya. Saking sukanya gue hafal banyak dialog-dialognya. Misalnya di film itu ada dialog antara si tokoh anak dan bapaknya yang seorang astronom. Jadi kurang lebih anak itu nanya, "Do you think there's people on other planets?" Ada orang lain gak sih dia kira-kira di planet lain ya, Babe gitu ya. Terus si babenya bilang gini, "I guess I would say if it is just us." Ini dialog yang paling klasik dari film ini ya. "If it is just us, it would seem like an awful waste of space. An awful waste of space." Gila, keren banget. Wah, gue suka banget deh. Atau ada adegan waktu anaknya tuh lagi main, dia suka main radio amatir gitu ya. Terus dengan call sign-nya tuh dia ngomong gini. Gue sampai hafal tuh call sign-nya. CQ, this is W9GFO. CQ, this is W9GFO here. Come back, CQ. Natsukashi ne. Ngelantur lagi. Ya pokoknya akhirnya pas si teman itu nongol di Bangkok, terus akhirnya kita rekaman. Gue inget banget tuh rekamannya di kantor gue. Terus pokoknya semuanya lancar, nggak pakai skrip, nggak pakai retake, dan si teman ini gila, dia jago banget soal film. Dia bisa nimpalin dengan banyak banget referensi soal film yang sejalan dengan film-film Contact itu, dan pokoknya gue puas banget bisa cerita dengan dia. Puas banget. Baru kali ini gue ngerasain sebagai tamu ya atau guest di podcast orang tuh gue puas banget ngobrolnya. Nah, teman gue itu namanya Novia Riani dan podcastnya itu namanya Podstalgia. Podcast yang ngomongin film-film favorit, film-film yang menyimpan nostalgia tersendiri bagi kita. Nah, Novia ini mulai tertarik film tuh dari kecil, dari SMP kalau nggak salah ya, dia cerita ya di pengantar podcast sebelum kita rekaman gitu. Tapi kemudian dia semakin tertarik mendalami macam-macam hal yang terkait dengan film waktu dia kuliah di sastra Perancis di Universitas Indonesia. Universitas Indonesia, universitas kami. Ngelantur lagi. Itu himne UI. Kan? Sampai di mana? Oh ya, pokoknya habis itu terus waktu dia kuliah di sastra Perancis, dia diminta bikin makalah soal salah satu film Perancis, dan walaupun katanya nilainya jelek, tapi itu berkesan banget, dan akhirnya itu yang membuat dia semakin suka mendalami macam-macam hal tentang film. Tapi kenapa dia yang gue ajak ngobrol di Suarane Podcast kali ini?
Karena gue pikir pemahaman dan pendekatan dia ke dunia podcast itu menarik banget dan mudah-mudahan bisa memicu ide buat lo yang lagi mikir-mikir atau yang sudah mulai podcasting tapi masih belum merasa ajek gitu, belum merasa puas gitu. Mudah-mudahan ini bisa membuat lo puas. Gue sih puas banget ngobrolnya karena gue pribadi itu banyak nemu hal-hal menarik dari obrolan gue dengan Novia. Makanya kalau nanti di sela-sela obrolan gue dengan dia lu denger bunyi seperti ini, tenang bro, tenang, itu bukan suara handphone lo. Itu cara gue buat nandain beberapa poin menarik dari obrolan gue dengan host podcast Podstalgia ini. Ya kalau baca buku ya kayak gue kasih stabilo gitu ya. Karena ini kebiasaan aja sih, setiap kali ngomong dengan orang, gue tuh sering banget nemu hal-hal menarik di sela-sela obrolan-obrolan gue. Dan gue ngebayangin ketika gue nemu hal yang menarik itu, di otak gue langsung muncul bunyi. Ya udah, kita mulai aja. Selamat mendengarkan. Belum. Maaf. Udah, sekarang mulai beneran. Novia, apa kabar? Halo Mas Rane, baik. Novia ini adalah host dari Podstalgia. Gue pertama kali lihat itu kalau gue nggak salah ya sekitar bulan-bulan akhir tahun lalu lah ya pertama kali muncul, dan gue lihat namanya aja gue udah bilang ini pasti bahas soal nostalgia nih kayaknya nih gitu. Tapi Betul. di luar dugaan gue ternyata bahas film, tapi lebih dari sudut pandang nostalgia, kurang lebih gitu. Gue adil nggak sih menjelaskan itu? Itu satu kalimat yang sudah menjelaskan banyak soal Podstalgia sih. Thank you banget loh Mas Rane. Dan demikianlah podcast kita kali ini. Jadi udah kelar. Jadi gitu ya? Iya bener. Ini munculnya itu dari tanggal 5 Desember tahun lalu, tahun 2018. Dan emang akhir tahun lalu tuh biasalah kalau baru bikin kan lagi rajin-rajinnya ya, jadi kayak suka nge-share juga ke @podcastindo dan sebagainya macamnya. Terus kenapa namanya Podstalgia? Karena yang seperti dibilang oleh Mas Rane tadi, memang ini ngebahas nostalgia, cuma lebih kepada film sih, dan pengennya sih TV series, cuma aku sendiri agak capek kalau nonton TV series banyak kan, dan untuk ngerangkum jadi 30 sampai 40 menit episode tuh agak sulit. Jadi untuk sekarang sih dan awalnya pun fokusnya ke film gitu. Oke. Dan itu kalau teman-teman sering dengerin Podstalgia atau coba deh dengerin Podstalgia, cari aja di Spotify, lo akan lihat betapa Novia ini bukan hanya sekedar ngajak ngobrol orang tentang film, tapi juga tahu banyak tentang film gitu. Awalnya itu gue tertarik ketika ada episode yang membahas tentang Gone with the Wind. Ini film zaman emak babe gue gitu. Malah itu belum ada Indonesia, Mas. Iya, makanya. Belum. Tapi lu bisa membahas itu dengan siapa ya waktu itu ya? Temen SMA aku. Dia emang suka yang agak klasik, yang ibaratnya abad 19 kan berarti. Oke. Dan ngebahasnya itu kayak bener-bener ngebahas film yang lagi hit sekarang gitu loh. Bener-bener nguasain gitu loh. Gue kagum gitu. Lu sebenarnya udah nonton, tapi nontonnya di mana, dapat aksesnya gimana? Terlalu banyak pertanyaan gue gitu loh. Dan di situ gue bilang, nih anak tahu banyak tentang film. Kemudian pada saat kita ketemu ngobrol soal film Contact waktu itu ya. Iya. Dan lu bisa nimpalin dengan banyak cerita film lain, referensi tentang film lain. Gue langsung bilang gile. Padahal juga tahu cuma dikit, itu juga gara-gara kalau Mas Rane nggak ngomong Contact, mungkin aku juga jadi ngeblank gitu. Cuma Mas Rane kan bisa point out banyak hal yang menarik banget tuh pas ngobrol-ngobrol Contact. Terus aku jadi keinget aja film-film yang lain. Oke. Yang sekiranya mirip gitu kan, jadi nostalgia kan. Lu bisa ngerujuk ke film lain aja, gue udah wes. Gila, Stanley Kubrick tahun segini, wes. Soalnya kenapa
suka merujuk karena aku pas SD kan tadi bilang suka baca mengenai sepak bola. Nah, aku dulu langganan kayak tabloid bola gitu. Jadi setiap Selasa sama Jumat itu kan beli. Terus kayak ada on this day gitu loh, Mas. Jadi hari ini dalam sejarah segini, gitu. iya, jadi tanggal segini Italia juara Piala Dunia pertama kalinya gitu. Tahun 1930 Uruguay menjadi tuan rumah sekaligus juara dunia pertama kali. Jadi keinget aja. Dan itu berlaku juga buat film gitu ya, ketika lu mulai menyukai film. Nah, cerita dong perjalanan atau pertemuan lu pertama dengan dunia podcast, dan kemudian bagaimana lu bisa tertarik untuk ngangkat hobi lu di film menjadi podcast. Ini mungkin bermanfaat buat teman-teman podcaster yang sedang nyari ide, apa yang mau dibikin, gimana caranya, mungkin bisa melihat sebuah proses pembentukan sebuah podcast dari sudut pandang lu, Novia. Aku tuh pertama kali kenalan yang lumayan intens sama podcast tuh sebagai pendengar. Itu tahun 2017. 2017 aku mulai lulus kuliah. Ketahuan deh umurnya ya. Kan lu nggak nyebut berapa lama kuliahnya. Oh, aduh, sayang, ya udah. Terus habis itu di tahun 2017 itu aku lagi suka dengerin podcast di aplikasi Stitcher karena dulu kan belum ada di Spotify. Stitcher, terus aku juga nggak pakai Apple Podcast. Nah, di Stitcher tuh aku mulai cari tahu beberapa podcast, dan yang podcast yang sebenarnya menarik aku tuh pertama kali Modern Love-nya dari New York Times. Wow, oke. Jadi intinya di Modern Love itu nyeritain kisah hubungan antar manusia yang unik-unik kalau menurut New York Times ini. Jadi ada kolomnya, terus dibacain ulang, dijadiin podcast. Jadi sebenarnya didongengin sih di situ, dan aku cukup sering sih dengerinnya dan cukup nyaman buat aku beraktivitas lain. Kayak pas itu aku sambil belajar mobil sambil dengerin podcast juga. dan podcastnya juga sambil ngasih cerita juga kan, karena memang ceritanya juga unik-unik. Kayak aku paling inget tuh cerita tentang seorang pria muda yang sahabatnya adalah nenek-nenek tetangganya. Terus kayak mereka bertukar kado, bertukar makanan dan sebagainya macamnya. Terus dari situ tuh aku jadi sadar, oh memang sebenarnya inti dari podcast tuh cerita apapun. Dan dari situ aku juga mulai cari-cari podcast lain, apalagi mulai tahun 2018 ya, mulai Spotify itu ada laman podcast. Seingat aku. Terus di situ jadi lebih gampang cari podcast dan sebagainya macamnya. Nah, aku ketemu namanya The Rewatchables dari The Ringer. Itu di podcast Amerika. Nah, sebenarnya The Rewatchables tuh sama Postalgia itu mirip banget sih, Mas. Aku terinspirasi banget dari The Rewatchables ini. Rewatchable. Rewatchable. Jadi apapun yang layak ditonton lagi kalau menurut The Rewatchables-nya. Nah, dari situ ada episode The Devil Wears Prada yang isinya itu 2 jam, dan isi itu ngobrolin The Devil Wears Prada aja, mau dari quote-quote-nya, mau dari Meryl Streep, mau dari adegan-adegan yang lucu buat mereka, dan itu sebenarnya isinya cuma ngobrol biasa aja. Dan dari situ aku juga akhirnya terdorong buat bikin Postalgia karena aku mikir nggak ada salahnya ngebahas film lama gitu, terus dijadiin sebuah cerita. Karena kalau misalkan film yang up to date, film yang di bioskop, aku capek sih, Mas, ngikutinnya karena ada terus kan. Terus udah ada terus, aku sendiri pun suka nonton berulang kali film yang udah rilis. Jadi kayaknya kalau untuk podcast, walaupun ya aku pernah dibilang podcastku cukup niche, jadi ya terbatas, tapi ya aku senangnya Postalgia, jadi why not, aku bikin aja. Terus ini bentuknya audio juga, menurut aku lebih simple karena aku sebelumnya lebih ke video. Aku dulu videographer. Nah, itu udah pernah ngerasain bahwa
kamera sama stabilizer, itu naik kereta terus ke Jakarta Kota itu berat banget, terus nanti pulang ngedit lagi, ngesinkron video dan audio dan sebagainya macamnya. Jadi pas masuk dan kenalan nama podcast lebih enak karena oke, ini tanda kutip bagian audio aja nih, jadi lebih simple. Dan sampai sekarang sih ngerasa cocok dan fun aja sih, walaupun pasti ada bosennya juga. Yap, karena itu adalah musuh setiap podcaster. Betul. Jadi lu mengangkat sisi kenangan orang terhadap sebuah film gitu. Kenapa lu sampai sedemikian niche? Kenapa nggak lu bikin podcast yang membahas tentang film-film yang baru misalnya, atau tentang film dari sisi apapun? Kenapa lu mengangkat sisi nostalgia itu? Karena kalau buat aku film tuh, walaupun memang kan ada kritikus film, terus ada media-media yang udah jadi industri lah, kritikus film itu atau pengulas film, tapi menurut aku pada dasarnya film sama karya sastra sama seni lain itu konsumsi personal. Jadi setiap orang punya perspektifnya masing-masing, mau itu personal atau profesional buat menikmati sebuah film. Yep. Terus dari situ aku jadi ngeh juga kalau film, walaupun sekarang rating film tuh kayaknya hits banget ya, kalau daripada beberapa tahun sebelumnya kayak orang lebih memperhatikan, gue nggak mau nonton film ini karena ratingnya 6 doang di IMDb. Rotten Tomatonya juga jelek gitu. Iya, rotten gitu kan, nggak fresh ya, nggak seger, jadi nggak mau nonton nanti ngabisin duit gitu. Ya aku juga kalau nonton di bioskop sih juga mikir-mikir itu sih Mas, karena kan mahal ya, kadang suka ngerasa rugi juga gitu. Kalau nonton film yang kurang enak ditonton, terus udah ngeluarin biaya dan sebagainya macamnya. Cuma di sisi lain sebenarnya untuk menilai sebuah film yang paling bagus ya nonton sendiri dan punya pendapat sendiri sih, itu udah yang paling enak. Jadi nggak ada tekanan dari orang lain, nggak perlu takut dibilang selera lo kok jelek banget sih, selera lo rendah. Jadinya snob gitu. Nah aku sih berusaha menghindari hal itu karena nggak sedikit juga kok di beberapa episode tuh ada satu episode ngebahas Glitter tuh yang main Mariah Carey, dan itu ditasbihkan oleh nggak sedikit kritikus film sebagai salah satu film terburuk yang pernah dibuat. Tapi teman aku Lazu yang bawa film Glitter itu ngasih tahu aku kalau misalkan emang filmnya tuh standar, cuma di film Glitter itu banyak cerita tentang bagaimana Mariah Carey itu meraih kesuksesannya, terus bagaimana Mariah Carey itu sebenarnya lagu-lagunya itu memberi dia harapan buat hidup. Deep itu ternyata buat temen aku. Bahkan yang komen-komennya pun itu penggemar Mariah Carey Indonesia, kompak banget. Instagram. Menarik. Oke. Terus dari situ aku makin ngelihat sih, emang film tuh sangat personal. Jadi ya walaupun orang lain boleh nilai jelek lah, itu hak mereka juga. Ya tapi kita juga punya hak buat punya pendapat sendiri dan punya pengalaman sendiri dalam menikmati suatu film. Sebenarnya sesimpel itu sih Mas. Oke. Interesting dan menarik karena ini dari sudut pandang orang yang sangat personal dalam memandang film tersebut ya, seperti lu bilang tadi ya. Iya, karena personal juga dia punya kebebasan untuk ngebahas film itu dari berbagai perspektif, entah dari pengalaman hidup dia atau dari sudut pandang dia. Mungkin kayak Mas Rane sempat ngelihat dari geopolitik kan, film Konteks. Terus ada yang mungkin keinget ketika dia masa-masa sekolah dan sebagainya macamnya. Menarik. Dan di episode pertama lu sudah meletakkan sebuah cita-cita untuk memperluas ini, nanti siapa tahu lu bisa ngobrol dengan insan-insan film, orang-orang film gitu. Apakah kemudian ini tidak akan membuat lu melenceng dari misi Podstalgia sekarang ketika lu akhirnya mengundang orang-orang film? Apakah lu akan mengundang orang film untuk ngomong film secara produksi atau lebih kepada personalnya si orang film itu? Kalau aku sih lebih tentunya balik lagi ke awal ke personal. Karena aku inget Joko Anwar tuh itu pernah bilang di tweetnya kalau film favorit dia adalah Showgirls yang dirilis tahun 96 kalau nggak salah. Nah, Showgirls itu bukan film yang kayaknya bukan film yang dinikmati oleh
banyak orang, bukan yang suka dibilang film terbaik dan sebagainya macamnya. Justru kebalikannya, itu film bisa dibilang salah satu film yang reaksinya tuh cukup seimbang antara yang positif sama yang negatif. Dan di situ Joko Anwar, kalau aku lihat sih ingin bilang kalau film tuh nggak usah takut lah kalau misalnya film yang lo suka itu tidak disukai oleh orang banyak, karena in the end pengalaman personal ya yang paling penting, pendapat seseorang tuh ya paling penting, nggak usah terpengaruh sama orang lain gitu. Oke. Nah aku sih punya tujuan seperti itu, karena pasti dibalik mungkin orang-orang film gitu, entah pengamat atau yang bermain di dalamnya itu atau orang yang bermain di dalamnya pasti punya lah referensi pribadi. Dan itu mungkin menarik ya untuk diulas juga gitu ya. Kita masih di Suarane Podcast dan kali ini kita ngobrol dengan Novia dari Podstalgia, sebuah podcast yang mengajak lo bernostalgia dengan film, atau mungkin lebih tepat lagi sebuah podcast yang mengajak lo atau siapapun untuk cerita sebuah film favorit dari perspektif lo sendiri, gitu kan ya? Iya, kurang lebih begitu. Oke. Gue akan tanya itu nanti dari sisi perspektif lo juga dong, apa sih film favorit lo segala macam, tapi itu belakangan. Sekarang masih soal Podstalgia. Lo cerita dong, suka duka lo, pengalaman lo. Oh, kalau duka dulu ya Mas ya, biar nanti terobati oleh sukanya. Gue demen nih, gue demen sudut pandangnya. Sebenarnya jujur Mas, jujur banget dari lubuk hati ke dalam tuh lebih ke sisi finansial. Maksudnya? Awalnya tuh kan aku nyoba-nyoba podcast tuh dari HP pribadi, HP Android biasa lah gitu. Terus dari situ mulai akhirnya ya udah deh, coba deh serius dengan investasi di 2 mic sama 1 ampli. Wih gila. Itu di titik kapan itu lu mulai memutuskan kayaknya gue harus punya alat nih gitu? Setelah episode 1 berani banget ya. Wih sedap. Terus lanjut. Karena udah keluar cukup banyak gitu kan, apalagi kan sebenarnya aku juga baru kerja. Jadi imbasnya tuh ke kehidupan sehari-hari aku. Jadi aku ngurang-ngurangin dulu nih jajan-jajan untuk alat-alat itu. Lebih ke situ sih. Gile. Untuk selanjutnya juga kan untuk produksi tentu nggak adalah pengeluaran, dan itu sempat berantakan, jadi ganggu cash flow, dan jatuhnya jadi tantangan juga sih buat nyeimbangin gimana sih biar ada anggaran yang bener nih buat Podstalgia ini, terus diseimbangkan juga sama anggaran pribadi. Jadi lebih ke situ sih. Itu duka banget Mas. Karena susah jajan. Tapi gue terharu loh dengernya, bahwa kenyataan sampai lu harus bisa mengatur jajan lo, cash flow lu supaya nih Podstalgia bisa tetap jalan. Itu gue terharu gitu. Bahwa lu sampai sedemikian seriusnya ya di podcasting gitu. Soalnya kalau aku sih takutnya kalau misalkan biasa-biasa aja gitu, aku malah nggak kedorong. Nah karena aku udah invest lumayan, jadi aku ingat udah beli juga, bikin dong gitu. Jadi suka sih biar nggak nanggung sekalian ya. Iya, udah beli masa nggak dipakai gitu. Sempet aku ngerasa bosen, terus kayak keinget itu alat udah dibeli masa dianggurin. Jadi dorongan sih jatuhnya, secara nggak langsung juga. Kalau boleh tahu, emang lu pakai alat apa sih? Waktu lu ngewawancara sama gue, waktu kita ngobrol, gue nggak suka sebut pakai wawancara. Oke, waktu kita ngobrol di Bangkok waktu itu, lu pakai Zoom H1 ya? Iya, H1N. H1N. Tapi tadi lu bilang lu punya invest di 2 mic dan 1 ampli. Apaan tuh kalau boleh tahu? 2 mic itu masing-masing mic-nya Samson Q2U. Jadi itu mic dinamik tapi USB powered. Jadi bisa langsung ke laptop, nggak perlu ampli kalau misalkan mau sendiri. Dan itu juga bisa dicolok ke ampli, tapi ada kabelnya sendiri. Kabel mic biasa itu 2 sama 1 lagi
Behringer U202 UMC itu buat amplinya, dan amplinya juga USB powered, itu langsung nyambung ke laptop. Niat ya. Itu. Niat. Gila ya. Nah, kalau mau jalan-jalan gitu kayak pas aku rekaman sama Mas Rane, kan berat ya kalau bawa mic kedua sama ampli, jadi aku bawa Zoom. Wow, jadi kalau di Jakarta nih ya, atau di Indonesia gitu ya, itu lu kemana-mana nenteng semua perabotan lenong lu itu dengan laptopnya sekalian? Iya, wow. Mau naik kereta KRL juga ya udah bawa gitu. Itu ada yang jambret juga mikir nih apaan sih? Nggak ngerti. Mau buat apa nih? Mau ngelenong gitu. Mau ngelenong. Gua tahu loh 2 mikrofon itu dengan amplinya kalau dihitung-hitung itu nggak murah loh, nggak murah gitu. Apa yang memutuskan untuk udahlah 1 episode kelar, kayaknya gue punya sebuah alat nih, gua invest aja sekalian gitu. Apa yang mendorong lu itu? Toh bisa aja misalnya lu mulai dengan mikrofon yang simple, yang cukupan dulu lah gitu loh. Karena aku sempet di dunia videografi. Jadi kan secara nggak langsung tuh ngurusin audio juga. Nah, kalau misalkan pakai mic yang kondensor itu nanti kalau rekaman di kafe suaranya kemana-mana juga. Yang Rode ya, Video Mic Go itu sempat aku pakai, itu bagus sih, cuma kan kemana-mana juga suaranya. Dan itu agak mahal juga sih, cuma bisa dibilang cukup awet deh ternyata untuk bisa dipakai gitu, untuk bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang, walaupun aku juga nggak sesering dulu sih jatuhnya. Nah aku mikir kalau misalkan podcast kayaknya enaknya juga nyari mic yang serupa juga sih kayak Rode Video Mic Go itu. Jadi walaupun mahal juga, tapi tapi pas aku riset untuk memulai, ini kayaknya cocok nih. Karena pas aku denger suaranya juga nggak beda jauh juga sih sama yang memang hampir puluhan juta itu. Oke. Itu dia salah satu pertimbangannya. Jadi buat lo yang lagi dengerin dan lagi mikir gue mau beli apa gimana ya enaknya ya, bilang aja ke pacar atau ke istri, gue disuruh sama Novia, diajarin sama Novia, bilang. Jangan dong. Ya kok sebenarnya dari HP juga cukup banget mas. Yes, betul. Tetapi kan keputusan yang seperti lo bilang tadi itu cuma untuk menunjukkan nih lo seserius ini lo Novia di bermain di podcast, dan sekaligus juga kalau lu inget tadi sebelumnya dia bilang ya nanti kalau lagi males tinggal ngeliat aja tuh mikrofon. Kalau HP ini udah gue pegang sehari-hari nih, jadi kadang iya betul tidak se-valuable itu, suka take it for granted lah mas. Kadang kalau hilang baru kerasa gitu kan. Betul banget, apalagi HP sekarang semakin lama semakin murah ya dan semakin canggih. Iya betul, setuju. Oke, sukanya dong sekarang. Untuk menghapus dukanya. Kalau untuk menghapus dukanya, jadi sukanya itu tentu rasa seneng yang muncul sih mas. Kalau lagi rekaman dan ketika rekamannya itu udah muncul, oh ya nambahin duka. Pas ngedit tuh duka juga sih mas. Kadang kan suka mager. Jadi keinget. I beg to differ di situ, karena gua itu seorang editing nerd. Aku kebalikan. Lu nggak sabaran ya? Bagian editing tuh menurut aku agak menguji kesabaran jiwa gitu. Karena pas aku di video pun itu bagian yang paling harus mempersiapkan mental gitu. Karena pas rekaman justru malah senang-senang aja bawa kamera berat-berat, terus kayak pasang tripod atau di stabilizernya gitu, pasang audionya juga. Nah, cuma pas editing tuh luar biasa. Kalau gue sih, gue lebih suka editing itu karena buat gue jangan nanggung-nanggung gitu loh. Lu udah punya sesuatu materi yang bagus, lu harus pastikan itu
orang yang denger setiap menitnya itu mendapatkan sesuatu dan yang nggak penting dibuang gitu loh. Tapi bukan sekedar membuang bahkan gue punya kebiasaan jelek yang sekarang sudah mulai gue kurangin sih karena tuntutan waktu juga. Bahwa pada saat itu gue punya setiap wawancara gue nyimpen tuh koleksi tarik napas tuh gue simpen terpisah. Gue copy, gue paste di track baru sehingga ketika gue harus motong obrolan supaya dia terkesan natural, gue masukin suara tarik napasnya, suara Wow. Dahsyat itu loh. Wah gila Mas. sampai Ini segitu. mantep banget sih. Tapi ketika gue udah mulai produksi podcast yang hampir sejam, nggak mungkin gitu. Anyway, kita kembali ke sukanya. Ini kita sharing buat teman-teman podcaster yang lain. Sekarang sukanya nih, Novia. Sukanya tadi aku seperti yang aku bilang sebelumnya, tentu pas lagi ngobrol-ngobrolnya. Itu karena mungkin pas awal ngobrol suka agak blank gitu atau masih ya setaunya aja lah pengetahuannya. Tapi pas ngobrol tuh biasanya meningkat sih. Jadi keinget ini, keinget adegan A, keinget adegan B, terus jadi keinget suatu hal yang di luar film tapi terkait gitu. Itu salah satu suka sih Mas, karena jadi belajar juga kan, jadi menghangatkan otak ini, apalagi kan aku kerjanya juga sebenarnya nggak ada kaitannya juga kan sama dunia film. Rekreasi lo tuh ya? Iya, rekreasi banget Mas, bener. Terus dari situ aku kan awal-awal dan sampai sekarang sih kalau rekaman tuh kebanyakan sama teman sendiri. Mau temen yang cukup sering ketemu atau temen yang udah lama nggak ketemu. Jadi aku sebenarnya kayak menjalin tali silaturahmi lah secara nggak langsung. Exactly. Sama jadi kenalan juga kan sama Mas Rane gara-gara podcast ini. Ke Bangkok lagi ya. Gue tuh paling seneng deh kalau ada temen podcaster ke Bangkok ngajak ketemu. Gue pasti usahakan ketemu tuh karena wih gila kapan lagi gitu loh. Gue sendiri di sini gitu. Pas rencanain ke Bangkok, aku keinget, iya ada Rane podcast nih, kepo buku, Mas Rane. Ya udah deh gitu, mencoba memberanikan diri. Aku juga, nah itu juga termasuk suka karena aku sebelumnya tuh cukup pemalu banget gitu loh Mas untuk membuat sebuah komunikasi baru. Itu jadi kayak belajar juga sih untuk kenalan. Itu suka banget sih buat aku. Gue setuju banget tuh sama poin lu tadi tentang silaturahmi karena gue mulai menggemari podcast itu ya karena gue menghabiskan waktu gue lebih banyak di luar Indonesia dan kadang-kadang gue tuh kangen gitu loh ngobrol bahasa Indonesia dengan temen. Bener-bener. Ngobrol segala macem. Ya udah podcast aja kali ya, jadi gue bisa kontak sama teman-teman gue di Indonesia, terus gue bisa ketemu teman-teman baru gitu ya Novia ya. Iya benar. Oke. Terus ada lagi sukanya? Paling utama sih itu. Terus kedua, aku jadi kenalan juga sih sama orang-orang film, sama orang-orang podcast, silaturahmi juga sih. Cuma kalau sebelumnya kan mungkin personal, cuma kalau ini kan jadi lebih ke mungkin ke industrinya. Walaupun podcast sendiri belum ada industri sih, cuma kan jadi lebih tahu gitu, sudah mencoba mulai masuk. Nah itu juga termasuk suka sih Mas, karena jatuhnya kan kita buka jalan sendiri. Yes. Itu kita nggak nunggu jalan orang lain, dan ternyata jalan yang kita buka tuh memang ketemu sama jalan-jalannya orang lain juga. Betul. Terus networking juga akhirnya kan ya. Iya betul. Tadi silaturahmi, sekarang networking. Okay. Beda tipis sih. Beda tipis. Oke, menarik. Kalau di episode Podstalgia sendiri, episode-episode favorit lu gitu ya, bukan hanya dari segi topiknya ya, tapi mungkin dari segi gila enak ngobrolnya ngalir banget gitu, atau gue suka nih bahas film ini dan gue nyambung banget nih sama temen gue atau orang yang gue ajak ngobrol, itu episode yang mana Via? Tentu sama Mas Rane dong, yang kontak itu salah satunya. Episode 2 itu Juno, itu salah satu favorit aku juga, karena itu kan lain episode awal aku rekaman bareng orang lain, karena episode 1 aku sendiri. Di episode itu memang teman aku, Dai, itu luar biasa banget sih cara dia ngelihat film. Jadi Juno mungkin film yang sederhana ya, film tentang anak SMA yang hamil di luar nikah. Tapi dari Dai itu bisa
mengkaitkan dari kisah Juno ini ke gerakan pro-life sama pro-choice di Amerika Serikat, terus hubungan antara orang tua dan anak di Amerika Serikat juga, terus kaitan warna hijau dengan simbol warna di agama Katolik. Jadi dia bisa ceritain banyak gitu ya? Iya, iya. Dan itu juga, dia juga seorang pembicara yang baik sih, jadi sangat ngalir di episode kedua itu. Dan kenapa spesial juga, karena kan baru buat juga, dan jujur karena episode 2 itu juga aku juga makin percaya diri sih, nambah percaya diri buat rekaman lagi deh gitu. Oke. Episode 2. Dan berangkat dari ngobrol-ngobrol dengan teman-teman lo, terus lu mulai beranjak untuk berkenalan dengan orang-orang lain gitu ya, untuk lu ajak main di episode lo ya, untuk ajak tampil di Podstalgia ya. Begitu. Oke. Banyak banget sih episode favorit, kayak In the Mood for Love tuh awalnya tuh 2,5 jam Mas. itu juga pembicaranya itu senior aku pas sekolah dulu, itu juga luar biasa banget karena itu kan In the Mood for Love sutradaranya Wong Kar-wai, sutradara Hong Kong. Nah, aku inget banget tuh, aku terpaksa banget ngapus 1 jam karena di 1 jam itu Kak Zulfa pembicaranya ngomongin film-filmnya Wong Kar-wai dari awal sampai akhir. Buset. Kenapa lu nggak jadiin 1 episode lagi itu? Nanti mungkin aku yang penting simpen sih. Intinya udah aku simpen juga. Untuk episode itu aku terpaksa edit untuk fokus di Wong Kar-wai. Dan memang Kak Zulfa itu udah dari dulu sangat luar biasa juga sih pengetahuannya tentang budaya dan film ini, karena dia sendiri pun juga tertarik sama mitologi Yunani, terus film Perancis juga, dan film Hong Kong ini juga. Jadi memang dia juga bisa mengkaitkan ke hal-hal lain yang bisa terkait juga di film Wong Kar-wai, di film In the Mood for Love ini, di episode In the Mood for Love. Oke. Tapi dari semua episode Podstalgia yang udah gue dengerin, gue melihat satu benang merah menarik yang memang sesuai dengan tujuan lo, yaitu bahwa memang lo bener-bener ngajak orang untuk ngomong film dari sisi personalnya dia gitu loh. Nggak mesti itu sebuah karya seni itu kan ketika udah dilepas ke audiensnya itu udah terserah orang kan buat menafsirkan kan. Setuju banget. Iya kan? Dan ketika lu mengambil sisi nostalgia orang, sisi personal orang, dia pasti akan bisa bercerita dengan lebih ngalir gitu loh. Jadi lu nggak perlu repot-repot juga nyiapin materi segala macam gitu. Karena ketika dia ngomongin film, dia akan lebih, apalagi film yang dia suka, dia akan lebih gila lo, gue penafsiran gue begini lo, keren lo. Ini ngingetin gue sama podcast Desert Island Disc dari BBC, di mana orang itu tamunya diajak untuk ngobrol tentang 8 lagu favorit dia dan kenapa dia suka. Itu kan idenya sama dengan itu kan. Dan Desert Island Disc itu udah hampir sekarang mungkin udah 60 tahun kali. Terus on air sampai sekarang. Coba lu cari. Sampai sekarang gitu. Coba thank you Desert Island ya. Desert Island Disc BBC Radio 4, khususnya karena mereka ngundang orang-orang unik kayak Stephen Hawking. Wow. Dengan alat bicaranya itu pernah cerita tentang lagu-lagu favoritnya. Luar biasa. Begitu gue tahu ide Podstalgia, gue langsung teringat pada Desert Island Disc, dan mudah-mudahan ini bisa sampai puluhan tahun juga usianya. Amin, thank you loh Mas. Tadi Mas Ane kan juga mention ya, nggak susah-susah cari topik. Itu hal yang sama juga dikasih tahu sama Arfi podcast Indo Mas, pas ngobrol sama aku. Dia bilang, gila enak banget Podstalgia, tinggal kasih film aja udah selesai gitu. Bener. Filmnya dari narasumber lagi. Bener. Aduh, langsung keluar rahasia. Nggak ada rahasia. Tapi menarik kan, karena salah satu trik seorang podcaster adalah bagaimana memastikan sesuatu yang lu udah buat ini bisa last long gitu loh.
Lu punya materi yang cukup banyak. Ya wajar kalau Arfi bilang begitu. Gua yakin kalau lu mau bisa bertahan sampai 50 tahun ke depan selama orang masih bikin film, lu nggak kehabisan narasumber. Iya. Jadi siapa yang lu mau ajak lagi berikutnya? Dalam artian gini, apakah buat lu pribadi, kalau lu harus milih satu orang aja yang pengen banget lu hadirkan di Postalgia dan cerita tentang film kenangan dia, siapa dia? Ini spontan aja gue nanyanya nih. Presiden RI. Lu yakin dia masih nonton? Ya, setidaknya dulu nonton lah pasti. Apalagi masa-masa kuliah pasti nonton lah, Mas. Ya masih pacaran gitu pasti nonton lah ya. Ya udah lu doain gue jadi presiden, ntar gue datang lagi ke Postalgia. Ya, amin. Nah, kan lumayan kan nanti ada episode Mas Rane ada nambah lagi gitu. Oke, banyak yang bisa kita gali dari Postalgia, tapi gue memanfaatkan 10-15 menit terakhir ini untuk membuat Postalgia di Suarane Podcast dengan tamu Novia Riani. Waduh. Rasain lo. Oke, ini adalah segmen terakhir di Suarane Podcast dengan tamu Novia Riani dari Postalgia. Dia ini adalah hostnya Postalgia dan obrolan kita ke belakang tadi menarik karena menggali macam-macam behind the scene di balik terbentuknya Postalgia Podcast. Tapi sekarang kita akan bikin Postalgia Mini. Jadi gue mau mengajukan pertanyaan aja buat lo. Untuk melihat minat lu pada film, ya sebenarnya nggak diragukan lagi dari SMP udah suka film gitu ya, gila banget lo. Jangan, Tapi apa-apa nih. belum apa-apa. Tapi gue mau tanya, ketika lu harus memilih satu film favorit lu pilih film apa? Aku tuh sebenarnya pengen banget ngebahas film Le Mépris atau bahasa Inggrisnya Contempt tahun 63. Wow. Sutradaranya Jean-Luc Godard, itu film Prancis. Itu film tentang apa sih? Tentang, jadi ada seorang penulis naskah yang struggling, jadi dia butuh uang untuk tetap bertahan hidup, terus ada produser Amerika Serikat yang datang nawarin dia film yang lebih pop, terus dia mau nggak mau harus terima itu karena biaya sewa mahal, terus dia butuh hidup dan sebagainya macamnya. Tapi sambil dia menyetujui tawaran itu, ternyata produser Amerikanya juga genit sama istrinya. Dan di situ penulis naskahnya biasa aja. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting tetap dapat uang dan dia tetap kerja gitu. Tapi istrinya kesel, kenapa kok nggak diperjuangin gitu. Jadi itu sebenarnya intinya film tentang falling out of love, bukan in love. Agak kebalikan. Falling out of love, bukan falling in love. Bintangnya, pemainnya? Pemainnya itu ada Michel Piccoli yang jadi penulis naskahnya, itu. Terus ada juga Brigitte Bardot. Oh, Brigitte Bardot, oke. Tahu ya Mas ya kalau Brigitte Bardot? Ya tahu sih. Enggak, gue tahu dari bokap gue aja. Ya, terus. Soalnya emang ya itu kan zaman 60-70 lah ya. Brigitte Bardot tuh lagi hitnya. Terus ada Jack Palance itu yang jadi produser film Amerikanya, itu pemainnya. Okay. Dan ada satu lagi Fritz Lang. Nah, itu dia sutradara dari Jerman, Fritz Lang. Gue rasa lu nggak sembarangan dong milih ini. Pasti lu punya kesan tersendiri pada film ini. Kenapa lu milih film ini untuk diceritakan? Karena kalau film-filmnya Jean-Luc Godard yang lain, aku tuh kayak ini sebenarnya maksudnya apa sih gitu loh, jadi bingung. Nah, film Le Mépris ini film Jean-Luc Godard yang menurut aku paling sederhana dan paling pop dan paling enak ditonton dan dinikmati. Okay. Walaupun ceritanya sederhana. Dan memang kalau aku cek-cek juga gitu di internet, kalau kata orang-orang ini filmnya si Godard yang paling pop nih, yang paling enak diikuti. Itu salah satunya. Terus aku juga suka film itu karena film itu memainkan warna biru, merah, putih untuk emosinya. Jadi ada satu adegan tuh benar-benar disengaja sofanya warna merah, terus ada lukisan dengan warna biru.
temboknya warna putih. Jadi itu film banyak banget menggambarkan 3 warna itu. Dan emang sampai sekarang juga aku juga masih mikir kenapa sih harus 3 warna itu. Cuma sampai sekarang juga aku sih mikirnya, oke, ini mungkin ada adegan yang merah itu menggambarkan sebuah kemarahan atau kesedihan, terus yang biru itu ketenangan, yang putih itu ya udah emosi netral. Walaupun ya mungkin interpretasi aku juga bisa salah sih. Dan film itu juga latarnya di Capri, Italia, dan Roma. Aku suka banget film-film latar Mediterania. Suka banget, nggak tahu kenapa, kayak ngerasa hangat tapi juga bersih, terus warnanya juga pastel. Itu jadi salah satu favorit aku juga sih. Makanya aku juga cukup suka film Call Me By Your Name karena dia latarnya juga di bagian utara Italia dan ada adegan pantainya juga. Dan di sini juga memang adegan pantainya juga lumayan banyak. Oke. Gile. Nggak gampang ya ternyata bawain acara Podstalgia. Mungkin karena pilihan film lu dari sekian banyak unsur yang lu sebut dari film Le Maître itu, yang gue tahu cuma Brigitte Bardot doang. Parah nih gue nih. Tapi oke. Gak lama. Lu tuh tipe yang lebih suka jalan cerita dari sebuah film atau lebih suka unsur sinematografinya, unsur tayangan, unsur visualnya gitu? Aku sih tentu lebih suka cerita. Karena tadi kan lu nyebut ada unsur warna di film Le Maître itu. Karena itu ngebangkitin ceritanya juga, Mas, kalau menurut aku. Oke. Jadi nggak cuma bagus, tapi memang bagus karena udah bagus secara visual, bagus juga karena dia meningkatkan kualitas cerita di situ. Oke. Kalau buat aku kadang nggak apa-apa kalau misalkan goyang-goyang gitu, atau misalkan nggak kasarnya nggak rapih banget, tapi selama ceritanya menarik sampai akhir, kenapa tidak gitu. Kadang soalnya banyak yang filmnya latarnya London gitu. Maaf, film-film lokal yang latarnya luar negeri gitu, entah Paris, entah London lah, entah New Zealand, tapi ya udah ceritanya mungkin tidak semenarik itu untuk diikuti sampai akhir. Yang penting kan di luar negeri. Iya, yang penting itu. Kan keren jadinya. Anyway, sebelum gue berubah jadi nyinyir, stop dulu di situ. What is your feel good movie? Feel good movie yang aku paling inget sekarang tuh Sleepless in Seattle. Oke, nice. Gue suka juga itu. Kalau gue Sleepless in Seattle, ini baru gue bisa nyambung nih ngomongin film. Nggak, tapi kalau gue Sleepless in Seattle tuh karena gue suka suasana kota Seattle-nya itu yang benar-benar gue suka hujan. Gue suka suasana ketika hujan gitu loh. Dan digambarkan di Sleepless in Seattle tuh kan juga banyak gloomy udaranya, settingnya gitu, hujannya gitu loh. Mungkin karena faktor itu. Lagi suka malam ya, Mas ya. Maksudnya suka di malam-malam hari gitu ya, jadi adem ya. Iya. Lah kalau lu sendiri? Kalau sama sih, Mas, jujur suasananya enak banget buat pas nonton, apalagi kan itu juga siaran radio ya malam-malam. Kayak adem, sejuk, sendu gitu, tapi juga hangat. Dan ceritanya juga nyaman aja sih diikutin, apalagi kan itu kisah bapak sama anak juga. Terus masing-masing coba cari hubungan baru, kayak kehidupan baru. Enak sih ditontonnya. Oke, that's interesting. Begitulah Podstalgia episode Suarane Podcast yang gagal. Lu enggak, dalam artian ketika lu mau ngobrol sama orang tentang sebuah film, lu pakai prep dulu nggak sih? Atau spontan aja? Aku kalau misalkan sebelum rekaman sih nonton dulu. Hampir selalu nonton dulu. Lumayan, itu juga salah satu sukanya tuh kalau ditambahin lagi. Karena jadinya nonton lagi atau ya nonton untuk pertama kalinya. Dan biasanya kalau on the way sebelum rekaman aku baru cari-cari. Baru cari infonya.
Sekarang nggak terlalu susah sih, tinggal googling kan ya. Alright, Novia, thank you banget untuk waktunya. Kalau ada yang mau cari Podstalgia, kemana nyarinya? Bisa dicari di Instagram, terus di Twitter, itu di @podstalgia. Terus kalau mau langsung dengerin, bisa langsung di Spotify atau Apple Podcast atau Google Podcast atau di laman-laman podcast kesayangan Anda, Cie. Langsung aja cari Podstalgia. Gitu. Asik. Terus kalau mau kontak kemana? Bisa, mau sosial media bisa di Twitter dan Instagram di @podstalgia atau email di podstalgia@gmail.com. Alright. Novia, thank you banget. Ya, sama-sama Mas Rane, thank you juga. Kapun kap. Gimana? Seru kan? Pokoknya makasih banget ya Novia ya, makasih banget. Dan teman-teman, inilah kenapa gue suka banget ngobrol dengan macam-macam orang lewat podcast. Soalnya gue belajar banyak juga dan gue kembali diingetin betapa asiknya dunia podcasting itu. Seperti kata Novia tadi, lewat podcast kita bisa kenalan dengan banyak orang, bisa silaturahmi dengan teman-teman, dan kalau obrolan itu bisa kita jadiin satu produk podcast, kenapa enggak? Kan orang lain yang dengerin juga bisa ikut dapat manfaat ya, bukan hanya manfaat buat yang ngobrol dengan yang dengerin gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi ya semoga bermanfaat obrolan gua kali ini dengan juragannya Podstalgia, Novia Riani. Oh ya, kalau ada pertanyaan atau komentar atau cuma sekedar pengen silaturahmi, ngajak ngobrol gua ya boleh-boleh aja. Email gua ada di suarane@gmail.com, suarane@gmail.com, atau WhatsApp gue, WA aja ya, WA jangan ditelepon, roaming cuy, roaming. Nomornya 087878505012, 087878505012, atau DM di Instagram. Ini paling sering dan paling mudah ya, karena gue selalu ngecek Instagram gue. Suarane Podcast jadi satu, Suarane Podcast jadi satu. Insya Allah gue selalu bales, karena gue selalu seneng ketemu teman-teman baru. Gitu. Ya wes, Rane Hafid dari Bangkok, Thailand pamit. Kapun kap, assalamualaikum kap, misi.